Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Prasetyawan. Apa kabar adik-adik? Sudah lama ya kita tidak berjumpa karena akhir-akhir ini saya banyak buatkan konten untuk para peserta PPG dan P3K. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal latihan PTS pada mapel PJOK kelas 7. Video kali ini akan saya bagi menjadi beberapa part. Nah, kali ini kita akan masuk ke part yang pertama dulu. Itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kita langsung ke soal yang nomor 1. Hal-hal yang tidak perlu mendapat perhatian dalam mempelajari senam lantai adalah: yang A, hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman. Yang B, letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. Yang C, sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. Dan yang D, sebelum melakukan senam lantai, diharapkan sudah mengenali berbagai macam senam prasyarat. Oke, mari kita bahas satu persatu jawabannya. Di pertanyaan adalah hal yang tidak perlu mendapat perhatian dalam mempelajari senam lantai. Kalau yang A, hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman, iya betul. Yang B juga, letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. Ya, kalau sudah jauh dari dinding dan benda lain berarti sudah bagus. Kemudian yang C, sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. Ya, ini juga hal yang bagus, harus mendapat perhatian. Nah, berarti yang betul jawabannya adalah yang D. Ya, yaitu sebelum melakukan senam lantai diharapkan sudah mengenali berbagai macam senam prasyarat. Ya, jadi tidak mesti pada saat melakukan senam lantai saja yang harus mengenali senam prasyarat. Senam lainnya juga harus ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Manfaat fisik dengan melakukan senam lantai adalah sebagai berikut. Yang A, membentuk kematangan psikis dan rohani. Yang B, membentuk karakter hormat kepada guru. Yang C, mengembangkan daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Dan yang D, melatih fisik sebagai landasan untuk melakukan gerakan senam lainnya. Ya, kira-kira jawabannya apa? Ya, itu sudah jelas ya. Manfaat fisik dengan melakukan senam lantai adalah apa? Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C, yaitu mengembangkan daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Kalau yang D itu melatih fisik sebagai landasan untuk melakukan gerakan senam lainnya. Nah, jadi landasan itu fisik, latihan fisik sebagai landasan untuk melakukan senam lainnya itu tidak mesti harus melakukan senam lantai. Yaitu bisa dibarengi dengan pemanasan yang cukup. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Berikut adalah manfaat senam lantai. A, manfaat fisik dan rohani. B, manfaat mental dan non-mental. C, manfaat fisik dan spiritual. D, manfaat fisik dan mental. Kira-kira jawabannya apa? Yaitu manfaat senam lantai adalah manfaat fisik dan mental. Kenapa fisik dan mental? Ya, kalau fisik sudah jelas setiap olahraga mesti mempunyai manfaat untuk fisik. Dan mental
juga terdapat pada olahraga senam lantai dan bela diri. Nah, kalau spiritual itu terdapat pada bela diri ya, rohani juga bela diri. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu manfaat fisik dan mental. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut yang bukan merupakan senam lantai adalah A. Guling depan, B. Guling belakang, C. Guling samping, dan D. Guling lenting. Ya, jawabannya pasti kalian sudah tahu semua, yaitu guling samping atau C. Itu sudah jelas ya. Nah, kalau guling depan, guling belakang, guling lenting sudah saya bahas pada video di pojok kanan atas berikut ini, atau nanti saya cantumkan di deskripsi. Kemudian yang nomor 5, perhatikan kalimat berikut. 1. Sikap awalnya jongkok. Kedua kaki rapat. Letakkan lutut ke dada. Diingat-ingat ya. Kemudian kedua tangan menumpuk ke depan, ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Ya, sudah mulai kelihatan ya ini apa. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Nah, 5 gerakan tersebut di atas merupakan jenis senam lantai yang berupa, ya pasti kalian sudah tahu ya. Di sini pada poin 4 dan 5 sudah kelihatan. Poin 4-nya apa? Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Namun semuanya betul guling ke depan menggunakan awalan apa? Di poin nomor 1, sikap awal jongkok ya. Berarti sudah ketahuan jawabannya adalah A, guling depan dengan sikap awalan jongkok. Oke, sudah jelas ya. Lanjut nomor 6. Perhatikan kalimat berikut. Sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat, lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu, di depan ujung kaki sejauh 50 cm. Bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan dan kepala dilipat sampai dagu menempel bagian dada. Selanjutnya, dengan berguling ke depan, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Nah, soalnya 3 gerakan tersebut di atas merupakan jenis senam lantai yang berupa, kita lihat, guling depan dengan sikap awal jongkok, B. Guling samping dengan sikap awal jongkok, C. Guling depan dengan sikap awal berdiri, dan D. Guling samping dengan sikap awal berdiri. Ya, kalau dilihat dari pembahasan ini, yang poin 1, sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat, ya berarti awalannya harus berdiri. Berarti jawabannya langsung kita kunci antara C dan D. Nah, namun di awalan jawaban itu yaitu guling depan dan guling samping. Kalau guling samping itu tidak mungkin ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C. Mudah sekali ya. Lanjut nomor 7, perhatikan kalimat berikut. Kedua tangan yang bertumpu tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Ya, ini berarti kesalahannya. Kemudian tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat, ya, sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Kemudian bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Lalu saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak.
Nah, keempat hal tersebut di atas adalah kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan. Nah, kira-kira melakukan apa? A. Guling depan, B. Guling samping, C. Guling belakang, dan D. Guling lenting. Nah, di sini bisa ketahuan ya, dari sini kita cek poin 1 tadi, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat, dibuka terlalu lebar. Bertumpu maksudnya pada matras ya, dekat dengan ujung kaki tadi. Kemudian tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat. Nah, kalau guling depan ini harus kuat ya tangannya, tumpuannya. Kalau satunya tidak kuat dapat membahayakan salah satu tangan. Nah, dari sini poin yang keempat, saat berguling ke depan kedua tangan tidak ikut menolak. Nah, artinya dari keempat hal tersebut, kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan, sudah jelas ya, jawabannya adalah guling depan atau A. Oke, kita lanjut nomor 8. Berikut yang bukan merupakan cara memberikan bantuan guling ke depan adalah A. Pegang belakang kepala kamu atau membantu menekukan dan menolak pada kedua lutut. Kemudian B. Mendorong pada kedua tangan kamu pada saat akan duduk. Dan C. Mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha. Dapat juga menolong berdiri di sisi kamu dengan kedua tangan agak mengangkat panggul kamu dan membawanya ke arah depan pada saat yang sama, memperingankan kamu agar tetap menekuk kepala sedalam-dalamnya. Dan D. Membantu menekukan kepala dan menempatkannya di lantai di antara kedua tangan. Nah, kira-kira apa jawabannya yang bukan merupakan cara memberikan bantuan? Kalau yang A, pegang kepala, belakang kepala, dalam kurung tuh membantu menekukan, itu betul ya, sangat betul. Itu sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru PJOK ini. Sering yang dipegang adalah belakang kepalanya, itu untuk membantu menekukan dan menolak. Kemudian mendorong pada kedua tangan kamu pada saat akan duduk. Nah, ini tidak tepat ya. Yang C, mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha. Dapat juga menolong berdiri di sisi kamu dengan kedua tangan agak mengangkat panggul. Nah, ini benar ya. Kemudian membantu menekukan kepala dan menempatkannya di lantai di antara kedua tangan. Nah, jawabannya yang benar adalah B, yaitu mendorong pada kedua tangan kamu pada saat akan duduk. Nomor 9, perhatikan kalimat berikut. Sikap awal dalam posisi jongkok, kedua tangan ditekuk dan telapak tangan di atas bahu menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang, melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat. Dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Nah, keempat gerakan di atas adalah gerakan senam lantai yang berupa yang A, guling depan, B, guling belakang, C, guling samping, dan D, guling lenting. Kita perhatikan posisi pertama, sikap awal dalam posisi jongkok, kemudian kedua tangan ditekuk dan telapak tangan di atas bahu. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Kedua tangan ditekuk dan telapak tangan di atas bahu ke atas dan kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Jadi sudah jelas jawabannya adalah guling ke belakang. Jawabannya B ya. Oke, lanjut nomor 10. Perhatikan kalimat berikut. Sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat mengguling ke belakang. Salah satu tangan yang menumpu kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. Tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. Kepala menoleh ke samping, akibatnya posisi mengguling tidak sempurna atau menyamping.
dan mendarat dengan menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Nah, kelima hal di atas merupakan kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan senam lantai yang berupa A. Guling depan, B. Guling belakang, C. Guling samping, dan D. Guling lenting. Nah, kita lihat sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat mengguling ke belakang. Nah, ini sudah jelas ya dari pernyataan kalimat nomor 1 ini berarti mengguling ke belakang. Kita lihat yang kedua, salah satu tangan yang menumpuk kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpuk di atas matras, yaitu semua guling ya. Kemudian tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. Nah, dari kalimat berikut nih sudah jelas ya, berarti jawabannya adalah yang B, guling ke belakang. Oke, terima kasih sudah belajar bareng bersama saya. Ini merupakan video part 1. Nanti akan saya buatkan kembali video part 2 dan part-part yang lainnya, dan isinya adalah pembahasan tentang soal UTS PJOK SMP terutama kelas 7. Dan soal-soal ini juga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang akan mengikuti tes CPNS dan P3K atau juga PPG. Jadi tidak hanya untuk anak sekolah saja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.